Serius lu ya? Bukan. Ini harusnya nih celana makanya di pinggang ya. Di pinggang gue tapi begini. Sama celana gue juga pada kegedean nih. Ini celana brownies, gede banget. Oh, gue celana. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional ya. Iya. Kita hari ini harus bangga bahwa kita punya batik yang bisa kita banggakan ke dunia internasional. Dan mungkin untuk pengrajin-pengrajin batik di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menonton Brownies, semoga bisa mewariskan semangat membatik untuk generasi muda. Karena rata-rata batik udah mendunia loh. Iya, rata-rata soalnya pembatik itu masih usia-usia yang lumayan sudah tua-tua gitu. Iya, oke. Oke. Ini batik nggak? Batik nggak? Ya udah. Belum ada stand itu mah. Nyampe sini aja udah bagus, Oma. Oh iya deh. Ya Bu. Insert tadi nggak batik, gue liatin loh. Iya loh. Insert nggak batik? Enggak, ada dia ada Insert Fashion Award. Apa award? Insert nggak batik. Gue lagi bilang, Karen kok nggak batik tadi ya? Gitu, gue lagi bilang, astagfirullah. Oh, Karen nyari batik. Astagfirullah. Oh, Karen. Iya, iya. Yuk. Kita baca. Lu batik, lu batik, lu batik, lu batuk kayaknya. Gue botak. Oh iya. Gue botak. Ada aja nyaut. Yuk, kita baca judul dulu ya. Judul hari ini, judulnya adalah Ayam berkokok malam-malam. Kocelem. Haji. Gimana tadi ngasih tahu Gugi gimana ini hari batik gimana? Hari batik Gugi ini bukan hari Teletubbies. Pakai werpak. Yoi. Montir-montir Cantik. Gue tempe tebal pakai baju Teletubbies. Lu ngapain? Montir. Woi. Lo ibarat kata kalau sinetron itu montir-montir lemes kali ya. Ini celem Yugi. Celem. Gua kata lu mah lebih serem dari setan, Gugi kata gua mah dah. Itu lu besok. Hehehe, kebiasaan lo ada namanya. Hahe aja lo. Kalau itu bener dia, lu juga kebiasaan. Siapa namanya? Ya. Nuni. Oh Nuni. Lu jadi pesen dimsum gak? Dia nanya. Lah, udah gua bayar belum lo? Udah. Ngomong. Iya. Besok kita party. Iya. Ada dimsum. Kamu aku nggak ada, kamu party. Ya kemana Ya lu? kerja dong Yu, Mana mau lu? kemana lagi sih? Pengandaran, sorry udah nyarter bus 2 bus. Oh iya. Ulang tahun ibu. Ya udah kita nggak usah syuting. Wah, gua syuting. Wah, kita syuting. Yuk. Ya, ayo. Yuk, Ya, hati-hati ya Yu. Oh, di uang sama. Pak nggak mau live Pak dari Pengandaran. Susah sinyal Yu. Sinyal. Ya, bisnya kan jalan, Gua pernah ke susah. Pangandaran aja gua sampai begini-begini nih. Beneran sayang. Kenapa lo kenapa? Nggak gini, kan Ayu itu udah bagian dari keluarga kita kan? Iya. Saudara, sahabat. Iya. Maksudnya kan gini, lu kan saudagar. Iya, paham. Besok kan dia akan hendak pergi, mungkin ada baiknya ada uang saku untuk dia gitu. Dia bilang kan bagi bagi sama sayang. Gua nggak minta. Sayang, aku mau aja ngasih. Bisa nggak ibu perginya tanggal 5? Kenapa emang? Lah, Eno transfer tanggal 5. Tanggal 5 aja dah. Ibu udah ulang tahun saya. Lah, ini aja gue lagi irit-irit banget sayang. Tanggal 5 ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, aku kasih teman ibu 1 nih. Ibu nggak mau. Ada 4 kursi nggak mau ikut dia? Nggak usah, udah penuh, udah full. Orang mau ikut kagak dikasih lu yuk. Sekarang kita kedatangan perempuan Mau cantik. kemana sih gandengan Tahu tangan belum aja? nempel, aku mau nempel aja. Perempuan cantik Ini yang kakak gue dekat nih. dengan hal-hal mistis. Diserem tahu dia nih. Ini dia, Sarah Wijaya. Wijayanto. Duduk kakakku. Kok Sarah Wijayanto mistis, dia pemain film, temen gue nih. Eh, Aktris.
Iya. Ada lagi yang baru lagi ya? Ada. Ya kan? Mau nanti tanggal 16 Oktober film apa judulnya Kak? Getih Ireng. Mau tayang. Nonton. Black Blood. Oh ya? Iya. Getih Ireng. Getih Ireng. Oke. Darah hitam. Aku. Lu udah cek nggak darah lo apa warnanya? Biru. Ininya kaget. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya apa, silakan. Sarah Wijayanto terkena serangan fisik saat menelusuri keangkeran hotel di Bali. Ini paling parah Mbak. Iya, enggak sebenarnya sih nggak paling parah, tapi yang apa namanya yang kita pada paniknya itu karena nggak cuman aku, jadi kan ada host, ada bintang tamu, semuanya. Jadi penyakit yang ada. Ini repot dong tuh. Repot. Jadi penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing, misalnya aku lambung, tiba-tiba lambung, padahal kan udah makan. Maksudnya nggak kekurangan makan, nggak telat makan gitu. Yang satu lagi sakit kepala tiba-tiba, jadi semuanya sampai ada Mongol juga tiba-tiba sakit kakinya. Jadi dia kurang kalung mutiara kali kalau Mongol. bisa juga sih kayaknya kurang perhiasan ya. Iya kan. Terus habis itu kita aku minta oke, kita stop dulu sebentar, kita cek ini kenapa, terus mulai lagi, habis itu aman. Terus rilisnya gimana tuh Mbak kayak gitu? Cleansing dulu. Jadi memang ada sesuatu di situ yang sangat mengintimidasi. Akhirnya efeknya ke kita jadinya kayak dia nge-trigger penyakit yang ada di kita gitu. Lemahnya di mana nih gitu. Kan kalau di film-film horor kan kalau orang mau ngeluarin setannya ditanya dulu ya nama jinnya siapa gitu. Kan itu kalau udah parah kan. Kalau udah Tanyain di take nama over. sama nomor KTP kan. Nomor KTP. Tapi yang bikin sampai kena serangan fisik itu apa sih Kak? Karena bentrokan energi biasanya. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya juga mesti dilihat lagi. Itu bisa disebut usil apa jahil nggak sih Kak kalau begitu? Iya, bisa jadi kan gini, kayak tempat lama kosong, pasti kan ada penunggunya. Nah, kita kan orang baru di situ. Benar. Orang baru masuk mungkin kayak siapa lo gitu. Jadi ada rasa mengintimidasi, akhirnya efeknya begitu. Jadi belum tentu juga dia jahat, mesti dilihat lagi gitu. Apalagi kalau hati yang kosong. Ya Allah. Ya, kasihan juga. Maksudnya cara apa nih? Nih, dia nanya beneran Ajar, tadi Kak. sama. Yang kamu ucapin kan sama. Kalau hati yang kosong gimana? Iya, kalau hati yang kosong gimana? Hah? Dia emang nggak mungkin kosong, kan lemak semua penuh. Kamu enak sayang, kamu enak nggak sepi. Ya rusuk lu kan Seperti padet, kamu, rusuk lu padet aman. sayang, kamu mah nggak bakal kenapa-napa. Kalau nih maaf nih, kalau setan. Oh iya. Lihat Kak. Kalau setan sampai masuk ke badan lu, Ya. kasihan setannya. Kenapa? Kenapa? Kekurung nggak bisa keluar. Terperangkap. Terperangkap. Aku terperangkap. Kakak lihat di hotel itu. Macam-macam. Jadi ada sosok perempuan, dia terlihatnya seperti biasa aja, tapi ada sesuatu di belakangnya yang menguasai dia. Nah itu yang serem. Makanya dia kayak pakai apa ya namanya, kayak nyelimur itu apa sih? Jadi pakai sosok yang biasa, tapi sebenarnya ada sesuatu untuk mancing kita lengah. Nanti kalau misalnya kita udah kena, yang serem akan maju gitu. Kan tapi berarti Menyamar, Mbak kalau menyamar. Mbak kalau Mbak tuh hari-hari berarti capek gitu dong. Capek. Kayak misalnya kayak kita nih lihat gini kan, gue ngeliat gini. Oh takut, lah gitu kan, lihat dia. Lu. Kalau kamu berarti kayak sepanjang jalan gitu lo tetap bisa ngeliat apa-apa atau apa. Ih keren juga ya. Kok keren? Capek lah. Capek. Oh ya. Kak, emang kalau kayak gitu capek juga? Capek banget. Makanya kan belajar harus gimana caranya supaya aku bisa jalanin hidupnya normal aja. Tanya istrinya Wendy juga, capek pasti. Capek dia. Bini lu seluas gitu kan? Bisa atau lihat gitu. Ini gua capek ngadepin gua. Ah iya, itu juga. Enggak, sama. Semangat ya, Bu. Sama bukan mistis Wendy. Beneran energinya sama walaupun gua nggak bisa, tapi gua ngeliat dia setiap ada gesekan segala macem, itu capek ngeliatnya. Iya, Gue kalau ada gesekan lecet Oma. Iya. Nih, mana? Itu. Jangan aneh ah.
Ini apa Kak Sarah? Ini waktu itu jadi aku mengulang gambar. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagi penelusuran di suatu tempat. Oh bukan yang lagi ngedit. Ini kamu yang gambar Mbak? Ini aku yang gambar. Jadi aku gambar ulang supaya lebih jelas wajahnya. Mbak pernah nggak dia lagi gambar terus dia gini, nggak mirip nih, nggak mirip Eko. Gitu. Dicadain kak, dicadain. Bercanda. Konde. Tapi yang ini agak serem karena pada saat aku gambar kok rasanya nggak enak gitu. Terus bener ternyata sosoknya datang. Yang ini kak? Bukan, ya yang ini nih, Ya, yang kan? ini. Nah, abis itu aku chat om aku, terus dia bilang harus dimusnahkan gambarnya karena emang mau masuk ke aku. Coy. Gitu. Jadi akhirnya aku Pernah nonton film horor judulnya Smile gak? Itu ngeri deh. Iya. Iya kayak setannya datang Iya, senyum mulu, ini happy. Senyum mulu. Dibakar gambarnya. Ya baru jadi. Iya, Tapi kalau gambar gitu selalu ada di buku apa kamu frame? di buku aja. Nanti Di frame kalau nggak masa- sakit kepala. Ajang. Masa di frame dipajang koleksi? Lu kayaknya gue lihat sorry ya, ada yang nemplok deh. Apa yang nemplok? Stres. Oh. Makanya gue suruh Novi deh datang. Gua ke Pangandaran ya. Hah? Besok ini Ngapain? stres. Oh iya. Oh. Oh maksud lo gue stres ke Pangandaran? Di. Kak, kalau kita coba penelusuran studio Brownies, serius lu? Oh iya. Ntar sampai ada lebih pada nggak ada yang mau syuting. Di. Dia mah nggak apa-apa Lu orang. belum pernah lihat Gundurwo sih, kayak lu tahu. Lu coba gue tanya, lu takut setan apa takut miskin? Ya udah. Berarti pada pemberani. Ayo. Pakai kamera apa? Kemana? Sok. Ini. Situ. Emang iya. Oke. Ini berani. Ambiar tahu yang banyak mah. Enggak banyakan di sini apa di Ambiar sih? Ambiar. Oh di sini. Oke. Banyakan di mana kak? Mari kita Di lihat. Ambiar orangnya serem Kan katanya. kalau Bisa aja lu Ambiar ready. di sebelah sini kan. Iya. Tapi sebentar, aku akan coba lihat. Dari mana maunya? Oh sekitar sini. Kalau Belakang. Oke. Kak Sarah kalau sebelah kanan kan ada sosok ibu-ibu 5 nih. Ya. Itu aman, itu Ada aman. 6 tahu? Ada 6. Men, Tuh ada sebelah. ibu-ibu nomor 3 kakinya ngambang ya. Pendek, emang pendek. Emang jauh dari bumi, Oma. Emang pendek. Dia baru diangkat begini nih runya, tapi nyampe segitu ya. Yuk, Oke. Ayo bang. Kak tadi dulu ikutin Kak Sarah lah. Kak Sarah yang mau lihat. Abangnya mau maju mundur gitu. ya. Oke. Kasara. Ya, kita lihat di pojok sana aja gimana? Yuk. Ayo kita lihat di pojok Ih. sini. Oi. Nah, tadi pada saat aku nunggu, Personet. Dengerin kata Kak Sarah pada saat dia nunggu. ya, kan aku nunggu di situ kan. Nah, terus bukan, nggak ada. Mirip banget. Mirip banget sama suara Udah toke gitu itu. tadi aku lihat ada di sini. Tapi aku udah pernah lihat sebelumnya. Oh. Emang udah dari dulu di sini Iya, Kak? emang di sini sama. FD kali FD. FD kan nggak mungkin pakai baju Emang warna abu-abu. kalau Apa, pakai baju apa? suka yang di sudut-sudut gitu ya? Enggak juga sih, tergantung. Enggak, sosoknya kata dia pakai baju abu-abu Kak. Terus Baju abu-abu, rambutnya segini. Aku nggak tahu itu diikat kayak ada ikatan di sini, cuman nggak terlalu Sekarang jelas. dia ada. Nggak ada. Cuman waktu aku tadi lihat, aku pernah ngelihat dia. Tapi dulu itu di sebelah sana. Abu-abu. dia tahu Kak Sarah datang, dia kemari lagi. Masih inget gue nggak, Say? Iya, Itu mungkin. kali, coy ya. Iya mungkin, tapi nggak ganggu kok. Sini. Kan biasa. Sini Kak. Nah kalau Ya lu Iya, biasa. Iya. Yang lain. Ada kali orang kan kita nggak pakai ganggu. sholat. Oh iya. Kan nggak ganggu, Nggak mereka iseng cuma gitu, Kak. jagain aja. Lorongnya. Nah kalau di sini ada ibu-ibu, tapi lebih ke sana emang di tempatnya Ambiar. Ibu-ibu. Di mana? Yang tadi kan aku kalau pas masuk sini, Ya, tadi memang. kan Oh, lewat ngeliatin lorong. kan. Gue jujur ya, sebenarnya gue jujur ya. Dulu itu sempat ada penonton yang terperangkap ke sini nggak bisa pulang. Siapa? Apa? Makanya dia nunggu di situ sampai dapat. Lu asal ngomong lu. Terus Kak, Eh, coba sini yuk. Ayo, oh ya muter ya, kita muter ya. Nggak apa-apa, kita kesini. Oke. Ih, gambarnya burem. Nah di sini nih. Kamu sama Mas sama aku. Kamu kemana aja? Nggak ada kok. Si Lauren. Oh iya. Dasar. Oh my god, guys, sebentar. Aku lihat ada sosok.
Dia pegang sesuatu. Ini jelas. Badannya gede banget. Dibercandain, biarin sih. Biarin. Biarin, nempel. Pegang. Ya bercanda-bercanda gitu, berani dia. Pegang 1 juta dia. Oh my god. Takut dia. Jatuh deh TV deh. Ya. Ngeri gue ini jatuh. Makanya. Ayo lewat kak. Gue? Nyangkut kan? Nyangkut, ya? Nyangkut, Pandi, tendang Apa? Pandi. Lu ngerasain apa? Gue ngerasa ada mas-mas kulitnya gelap, pakai baju-baju Jawa gitu. Mas Andi, itu Mas Andi. Oh, Mas Andi. Nih di sini tadi nih gini nih. Ke sana, Mbak. Enggak, dia gini tadi. Dia kayak gini tadi. Gak Dia nyampe. kayak gini. Abel nggak nyampe. Putar-putar. Ya, pokoknya tadi dia di situ tadi. Pakai handphone aja. Terus udah, itu aja. Oh. Aman. Ada berapa, Kak? Kak, ada berapa? Wendy! Wendy! Mbak, tapi berarti kalau misalnya dalam keseharian gitu, Mbak bisa nggak gue bilang, udah ya tolong jangan ganggu gue lagi Harus sendiri kayak gitu. Selalu. Tapi yang sedang nyebelinnya sebenarnya akhir-akhir ini adalah kiriman-kiriman itu datang lagi. Oh, guna-guna, Mbak? Iya, yang sengaja dikirimkan gitu. Oh ya? Iya. Ini. Masa sih, Kak? Ini guna-guna. Ada tayangan nih, ini dia. Ceritanya gimana sih Kak maksudnya Kak? Iya, jadi selalu datang tuh kan kiriman-kiriman itu. Terus suatu hari waktu itu sahabatku, jadi kayak ada orang yang bisa gitu, ada punyanya sahabatku, dia suka nolongin sahabatku. Bilang mau ketemu sama Mbak Sarah dong, aku pengen menyampaikan sesuatu gitu. Terus dia bilang, iya ini aku ngelihat ada yang ngirimin terus ya gitu. Oh iya emang gitu. Ini tuh Mbak mau dibikin sakit loh gitu sampai. Jadi bener ya ada orang kiriman gitu yang mau sengaja kayak bukannya hanya sekedar gangguin ya, tapi memang mau bikin celaka ya. Iya, dibikin tujuan utamanya biar sakit. Iya, sakit. Biar sakit gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu aku belajar membersihkan sendiri, menghalau sendiri juga. Tapi kan namanya kalau kita kadang-kadang kan butuh bantuan orang lain juga untuk benar-benar membersihkan kan. Istilahnya kalau tukang cukur rambut kan kalau gunting rambut sendiri nggak akan sempurna gitu. Tapi karena udah capek banget jadi ya udahlah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi Astagfirullahaladzim. Orang tua ini berlima, Allahu Akbar. Kalau ke kita sih nggak apa-apa ya. Sebelah Anda tuh panti jompo loh, Say. Panti jompo loh, Say. Udah tahu nih 5 jantungnya dari Lego. Abang copot. Dia nggak kaget, lu lihat dong. Dia nggak kaget, orang udah dikasih tahu sama si Awo. Iya. Oh, kerja sama lu. Iya lu. Saja lo. Sekarang lu kalau cewek nggak pilih-pilih ya, Wo. Apa aja sih, Kak? Dampak yang dirasakan setelah adanya kiriman itu apa sih, Kak? Jadinya kalau ke aku ya capek banget kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kayak aku memilih untuk gue mendingan di rumah aja deh, jangan ketemu orang gitu. Ntar malah outputnya jadi judes, jadi apa gitu. Karena emang benar-benar capek. Ya. Bisa kayak kalau ngelawan itu bisa sampai 2-3 hari gitu. Cuman kan itu makan waktu ya gitu. Dan terakhir itu aku sampai aku tuh nggak punya apa-apa ya gitu. Aku cuman punya Tuhan untuk melawan ini gitu. Kalau misalnya memang Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi itu, artinya memang mungkin aku harus belajar sesuatu dari situ. Kalau kayak gitu Mbak tahu yang ngirim siapa? Tahu. Terus pernah nggak nyamperin ke dia gitu? Enggak sih, mau biar apa ya udah. Nggak selesai. Mau nggak aku bantuin kita kirim lagi aja? Jangan dong, nggak boleh. Tapi ingat ya harus COD ya. Ya emang nggak bisa langsung, Wen. Iya lah. Ada apa sih? Ada kasih batas nggak biar tidak terlalu ganggu? Terakhir itu gini, jadi kan kalau misalnya ada kiriman aku langsung ya paketnya tidak saya terima karena saya tidak memesan apapun. Jadi kalau misalnya ada apapun yang datang saya akan kembalikan langsung. Biar dia mental ke dia lagi ya? Iya, kan nggak pesen gitu. Pesannya kan itu permen musik yang yang datang kan yang lain. Tapi benar gak sih kalau misalkan kayak dapat kiriman gitu, yang diserang tuh bisa jadi kayak penyakit kayak tadi Kak Sarah bilang. Iya. Misalkan lu punya sakit apa nih, yang diserang itu jadi seakan-akan
kita tuh sakit. Bahkan kok kayak gitu kalau ke dokter sekalipun, dokter bilang nggak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa Itu yang gitu. gue alamin dulu. Begitu. Paling kalau ada kiriman kadang kalau dokter bilang, oh lapar kali, coba iklan dulu. Gitu. Oke. Kadang dokter suka ngomong gitu, Oma. Itu beda. Pintar. Katanya dokter suka ngomong gitu, tahu Leng. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis hit. Iya. Bisa melihatnya bersamanya, tapi tak seharusnya dengan dia yang bercinta. Tinggalkanlah saja dia. Sekarang kita kedatangan artis cantik yang juga Nggak usah. beberapa kali mengalami kisah mistis. Gue takut nonton tayangan ulang ya. Ya. Ini dia. Dennis Karyasta. Oma, dia kena mistis. Iya. Aku rasa setan aja takut kali sama dia. Banyak, justru banyak. cantik Dia banyak banget, cerita mistis Kayu. di rumahnya loh. Iya Nih, benar. aku punya tayangannya. Ini dia. Jadi itu dikirim apa itu Dennis? Nggak tahu apaan. Ternyata Kalau di kolam renang tuh apa? kayak ada suara-suara gitu. Suara air sih yang paling sering sih. Ternyata orang kaya bisa takut juga ya. Iya. Iya. Terus kayak gitu. Terus kayak gitu tuh jadi tuh udah sering banget. Yang pertama tuh karyawan kesurupan. Karyawan kesurupan tuh lumayan sering. Yang kayak tadi lihat itu host live. Ya. Jadi ada satu kali yang mereka lagi nge-host, terus tiba-tiba kesurupan, terus kesurupan massal, bertiga gitu. Serem banget. Dia kesurupan massal gitu kan. Gantian. Iya, terus segitu dia lagi nge-host, gini-gini, terus segitu kesurupan, terus dia lihat-lihatan, dua-duanya kesurupan juga. Waduh. Iya, sampai kenyang-kenyang gitu. Terus akhirnya Dennis apa yang dilakuin? Ya orang kaya kaget kan? Iya dong. Bercanda aja sih Dennis. Bercanda aja. Ya kaget ya Kak, itu jam 4 pagi Kak. Ya. Jam 4 pagi, terus juga aku bingung kan gimana. Terus segitu akhirnya aku telepon pendeta Gilbert. Ya. Telepon pendeta Gilbert, terus segitu minta didoain. Ya. Terus ya udah, aku doain. Oke. Aku doain terus segitu setannya ternyata beneran keluar. Ya. Apa aku buka jasa pengusiran setan ya? Ternyata bisa loh. Boleh. Boleh. Ya. Boleh aja lagi. Tapi udah berapa lama sih tinggal di situ? Setahun lebih, Setahun lebih. hampir setahun. Baru itu tuh. Apa Sering. sebelumnya memang udah ada? Di rumah Enggak sih, lama? Di rumah lama nggak ada. Nggak ada. Oh. Di rumah lama nggak pernah ada sejak pindah. Tapi orang-orang bilang katanya ini rumah bawa sial lah ya katanya ya. Bawa sial, katanya banyak setan ini tuh. Tapi menurut aku rumah itu bawa hoki loh Kak. Maling-maling diketahuan. Oh. Iya. Dennis, itu rumahnya kedinginan bawa sial. Bukan sial. Iya. Soalnya orang kaya AC-nya 20. Ini Dingin. Tapi kalau Dennis Wah, sendiri itu di mah. rumah pernah lihat sosok-sosok gitu nggak? Kalau aku? Kelihatan gitu apa benar-benar ngerasain banget gitu? Bentuknya. Kalau aku bentuknya ngeliat gitu, nggak pernah. Karena kalau jujur aku nggak takut dan Suara? nggak percaya sih. Lu samperin tuh makanya lu bikin konten, lu gituin. Iya, kalau bisa ada, yang penting kelihatan di konten ya. Jujur di antara kita berempat, siapa yang udah pernah ngelihat gitu pakai mata? Lu sih enggak. Gua juga enggak. Ya dialah dia Aku sering benar, main aku setan. sering. Orang waktu ada yang kesurupan aja aku WA dia. Enggak, Iya. makhluk yang kelihatan jelas di mata lu pernah lu ngelihat? Kenal. Apaan? Dah, nanya mulu ah. Jadi waktu aku baru kesurupan, waktu ada yang kesurupan lagi rame-rame, aku WA 2 orang. Kak Ruben sama Kak Sarah. Kontak. Iya. Aduh, makanya tadi pas tanya, aduh, Dennis, gue pernah di fase itu.
Nggak enaknya. Iya, jadi kayak keganggu. Nah, dulu kan Ruben kan afiliat Bangle. Udah TikTok. Apa? Afiliat Bangle. Bangle, peniti, dia kan afiliat. Oh, jam yang MM-an dia dapat. Emang udah Jam 4 subuh ya? emang udah standar mesti gitu ya. Tapi emang iya. Apalagi kalau ada orang hamil mesti bawa gunting. Kalau orang kita zaman dulu gunting kecil kemana-mana. Iya. Terus kadang kalau nggak yang tajam-tajam bawa peniti gitu. Iya, nah, katanya. aku suka Sama, gitu ya sama. katanya. Lu bawa taruh peniti dikantongin kan, Iya. takut jadinya kenapa-napa kan. Iya, iya. Itu biar apa tuh? Orang dulu iya katanya buat penangkal katanya. Buat penangkal. Selip-selipin gunting. Apalagi, selip-selipin kenapa lagi? Gue bilang sekarang lu bagus, udah sholat, ada sholat tahajud di rumah, sholat subuh. Jadi tuh setan nggak ada yang mau dateng. Benar. Setannya lewat subuh yuk. Ini nelponin gue mulu. Udah amat. Ya, Pak. Gue nelponin salah, gue nggak nelpon lo sepi. Gue main ke rumahnya, udah deh alamat rumah gue repot katanya gitu. Aku ada artikel ya. Ya, Artikelnya apa tuh? silakan? Ini Syariesa belak-belakan cerita kejadian aneh di rumah yang bikin ART tidak betah dan Iya kalau dia mah meresign. dia cerita ya, Iya. diceritain tuh. Terus sampai sehari ini nggak tahu siapa yang ngirim. Nggak tahu kiriman, tahu juga kalau mereka kan orang kecapean. Aku kan positive thinking ya. Ya. Kayak mungkin karyawan aku kecapek nge-host gitu kan. Kok pikirannya lagi kosong, lagi nggak enak badan. Bisa kan, Kak? Bisa. Bisa, terus kena pengaruh. Cuman karyawan aku tetap bilang, "Ibu, saya kakinya biru-biru." Katanya ada yang siram dari kolam renang, ada yang dorong. Bener tapi kakinya biru-biru? Iya bener biru-biru. Gue di kolam berenang, kesiram kaki gue bengkak. Mana? Hah? Aduh, Kaki. Gue kira spray. bener juga ya. Kakinya segede gini tuh ditendang hiu. Sayang, Ya. jujur ya. Nggak apa-apa, ketawa aja, nggak apa-apa. Bukan ketawa saya, bukan ini mah maaf Yeah. Mas Ruben ngangkat tadi. Ya, Aku nengok, aku kaget. kaget. Aku nengok ke Wendy. Wendy juga kaget, kata Wendy gini, "Yuk, kaki itu gua kira spray." Saya aku mah dia nih, jadi aku ketawa. Aku kaget doang. Aku kaget. Nah, lu aja gue aja kaget. Gue ngeliat kaget. Gede juga ya. Saya Iya. ingat kamu kayak Pak Kalkun. Iya. Lah kan mama kan kalkun. Thanksgiving. Kan kita nggak bilang ya. Ngatain, Kita ngomong. nggak bilang mama. Ini spot kita mau ngeliat di rumahnya Denis spot mistisnya ya. Kita lihat ini dia. Boleh. Wah gede pekarangannya ya. Ya lumayan itu pohonnya juga banyak. Enak lumayan tuh, ada pesawo kayaknya Iya. itu. Nggak pohon kelapa. Kak Sarah. Oh, kalau Kak Sarah sendiri ngeliatnya gimana? Aku dari tadi Denis cerita, kalau aku nangkepnya mungkin yang di dalam itu berusaha untuk ngasih tahu, mungkin ya ngasih tahu ke kamu untuk hati-hati sama orang-orang kayaknya ya. Kalau menurutku kejadiannya seperti itu mungkin karena gini, kita harus lihat dulu karena gangguan-gangguan itu bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi yang di dalam rumah itu berusaha untuk ngasih tahu untuk kita berhati-hati sama ada suatu hal atau orang tertentu, atau memang ya mungkin rumah baru kayak masih belum kenal, caper bisa juga gitu. Jadi dan tadi kan kata Denis kan setelah didoakan kan semuanya aman kan gitu. Jadi harusnya sih oke gitu. Karena waktu itu aku ingat Denis pernah kita sempet chat sedikit ya. Sempet kontek-kontekan. Terus pas aku lihat kok kayaknya masih nggak apa-apa lah gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang oke nih kayaknya gue harus kesana gitu atau gimana gitu. Dan emang aman kan setelah itu ya. Sejauh ini sih aman. Berarti setannya baik tuh ya Kak ya, mau kasih tau aku ya. Ya bisa jadi ada yang terjadi nggak setelah itu? Ya habis itu ketahuan kemalingan sih kata karyawan aku. Ketahuan maling. Berarti baik Kak setannya Kak. Syarat tuh. Ngasih tahu. Dulu nih ya 20 tahun yang lalu, waktu belum adanya main handphone ya, kita belum punya handphone. Jadi itu kita ngandelin pesawat rumah 021 kan. Telepon. Iya, telepon. Jadi di butik gua tuh itu di butik Kerinci. Terus si security gua bilang, "Mas, itu kalau malam patung tuh pada jalan," kata dia, "pada gerak," kata dia. Anak-anak payet yang lembur, tukang jahit kagak ada berani lembur. Karena katanya patungnya pada gerak. Lo tau ujung-ujungnya apa? Gua bayar telepon meledak, dia malam pacaran pakai telepon. Zaman dulu dia
menghasut satu butik. Ya Tuhan. Zaman dulu jadi ditakut-takutin. Padahal itu tidak nyata. Nggak ada. Saya sebenarnya ragu, yuk. Tapi Dennis pernah kepikiran nggak untuk aku pindah rumah aja deh? Gitu? Enggak sih. Ya sayang oma kontrakannya. Iya sayang dong. Tuh Aneh. belum beres. Jarang belum beres. Oh, lu yang marah? Sabar. Kan mehong bayarnya. Iya sayang. kaya. Kan orang kaya. Emang mau bayarin sisanya kak? Oh, Yuk. kita rekain adegan yuk. Jadi ceritanya Dennis lagi ngajak temennya Ayu dan Wendy buat makan. Di sana ya? Oke. Hah? Oh, lu jadi pohon? Makannya dekat pohon. Pohon misterius. Yang jadi pohon angker adalah Igun. Igun jadi pohon kelapanya? Iya. Ya ready. Saat makan, sering terdengar suara-suara aneh dan barang aneh berjatuhan dari pohon. Aduh. Wendy dan Ayu merasa aneh dan takut. Tapi Dennis malah ajak buat ngecek yang sebenarnya. Tiba-tiba datanglah makhluk berbulu yang menakut-nakuti Dennis dan teman-temannya. Lalu, apakah yang akan terjadi? Silakan. Audio suaranya Ruben putus-putus dah. Benar. Signal. Dennis, ayo Signal. Dennis. Ayo. Ayo. Ayo Dennis, kita mau main ke rumah kamu kan? Ayo kita makan-makan di Ayo. rumah orang kaya. Boleh. Silakan duduk. Ini pohonnya emang Masa pohon di atas bangku sih? Pohonnya duduk. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Tenang aja, tenang aja. Katanya rumah lu serem nih. Enggak, kata siapa itu gosip. Setannya mah takut sama orang kaya. Ayo kak dimakan kak. Minum. Karyawannya ada yang kesarapan yuk. Kesurupan. Goyang. Goyang. Astagfirullahaladzim. Untung nggak jatuh, kalau nggak gue ganti. Ini meja. Untung. Iyalah, orang dia yang narik, dia yang ganti. Kaya, ini poh. Ini ada apa ini? Aduh. Wah. Bahaya nih, kita harus tebang kok. Wendy. Yuk. Kita tebang pohonnya. Lu maling. Maling apaan? Maling makanan. Maling. Si Dennis bilang katanya orang kaya, masa tempe sama tahu doang? Maling. Awal pembuka kali. Oh, snack. Aja, Orang mah mengambil snack barang orang gitu. itu nggak bagus. Mungkin ini snack kali, Wen. Awalnya doang. Oh, jadi gladiator. Pohonnya berubah. Wendy, Hah? apa kamu nggak kebelet? Tadi katanya kamu kebelet. Pohonnya berubah. Kamu katanya kebelet. Ada detak jantung. Marah dia mah, orang Ayu yang nyuruh. Ini serem tahu, ini patungnya lo beli dari mana? Enggak, ini import dari Eropa sana. Tenang aja, ini aman. Berbulu siapa? Ini kakak kan berburu. Tiba-tiba Lu jangan ninggalin gue. datanglah makhluk berbulu. Aku makhluk berbulu. Aku penunggu. Lo bukan makhluk berbulu, makhluk gak tau malu lo. Balik ke sana, ngapain becengok muka lo begitu lo? Ini gimana gue takut? Lo salah nomor bedak lo. Apaan lo bedak lo hitam begitu? Ikan! Nih setan pakai kutek nih, omelin. Kenain sanksi. Setan kukunya panjang, laki kukunya panjang pakai kutek lo. Hah, takut. Kamu siapa? Saya ada penghuni di rumah ini. Lo pulang kasih malu oleh-oleh. Ayu dan Wendy merasa kalau pohonnya, lu masih jadi pohon? Kalau pohonnya angker dan harus ditebang. Wah, ditebang. Dennis, kayaknya pohon
Ya, udah tebang sendiri itu. Ini pohonnya kayaknya patah. Jadi kamu penghuni rumah sini? Iya, saya penghuni rumah ini. Dia penghuni rumah gua. Kayaknya kamu harus tebang pohon ini deh, Wendy. Ayo Wendy. Sebentar. Kamu sebagai lelaki tebang. Pohon jetong. Jati. Jati, jetong. Kamu setan tembakau ya? Iya, kamu ke belakang. Iya, makanya. Saya setan berbulu. Kamu setan? Iya, saya setan. Makanya jangan tidur di aspal, masih panas. Nah, aspal. Apa nama kamu? Siapa nama kamu? Sebut nama kamu. Sebut. Nama saya Jaya. Jaya apa? Jaya. Jujur, nama kamu Jaya. Siap, nama saya Jaya. Nama panjang kamu Jayanti, betul? Hah? Kak, tanya Kak. Siapa yang ngirim dia, Kak? Panggil Sarah 008 aja. Itu Saras. Mbak Sarah. Ya. Ini ada hantu, Mbak. Ya. Enggak. Ya. Bukan lu Lela namanya. Oh. Sarah. Nah, tapi tunggu bentar. Tapi Pernah lihat nggak hantu kayak ya, gini? dengerin. Aku baru pertama kali ya lihat genderuwo jalannya gini. Mana? Mbak, aku mau nanya dong. Mbak, aku mau nanya dong. Kenapa kalau orang berhayal tentang setan pasti kukunya mini pedi panjang? Tapi ada ya Miss Kun. Ya. Miss Kun itu ininya tuh panjang memang. Tapi sebenarnya bukan kukunya, tapi jarinya itu kayak terlihat lebih panjang. Entah kenapa. Itu udah deform sebenarnya. Jangan kemana itu manis. Hei. Pendaki gunung yang sering ngalamin kejadian celem. Kita ada tayangannya. Ini dia. Celem. Langsung kita panggil. Ini dia. Aldi Laksmana. Dari semua yang pernah aku jalani di sini Amerika damai di hati. Itu kejadian serem. Kita mesti ngobrol deh. Maaf, Ben, kejadian yang mungkin dialami sama kamu serem. Tapi lebih serem, yang ngomong narasi tuh lebih serem tadi tuh. Ini menjiwai. Banyak. Dia berarti punya banyak banget cerita dong. Ada. Yang paling serem selama perjalanan kamu tuh apa aja? Aku. Salah satunya deh, pendaki gunung itu kan? Iya, itu di Gunung Lau. Itu perbatasan udah mau ke Jawa Timur, Madiun ya. Oh. Itu aku ngalamin yang didapetin sosok yang mungkin kena mental aku di situ, Kak. Bener-bener yang karena aku sosoknya itu kayak gondorwo. Tapi ini yang mukanya itu bulatnya bener-bener gede kayak nampan yang dimana ini putih dan matanya itu hitam semua. Mukanya total putih, matanya nih hitam, bener-bener putih. Itu ngikutin terus sepanjang aku jalan sampai 4 jam aku disasarin di trek. Nah, kamu kalau jalan gitu sendirian? Aku bawa tamu biasanya. Terus tamu kamu nggak ngeh? Apa kamu cerita nggak? Tamu aku udah ada yang tahu, 6-6-nya ini dan 3 orang ini nangis di trek. Karena aku 4 jam ini yang harusnya trek cuma 1 jam, tapi aku lalui 4 jam gak ketemu-temu trek sebenarnya. Sebelumnya kamu pernah lewat trek itu? Aku udah 4 kali lewatin situ. Iya kan? Kamu pernah ceritakan sebelumnya kamu. Aku lihat sendiri 6-6-nya. Bener-bener yang diikutin sampai aku jadikan nandain di satu buah pelang ini yang aku bilang
Ini base camp ke bawah, pos 5 ke atas. Aku center kayak gini ke atas. Semuanya aku briefing lagi deh tuh di situ buat doa lagi kan ya. Di situ pas aku azan setelah 4 jam ini, itu kabutnya hilang dan trek sebenarnya ada. Pas Ini aku kejadian putar siang lagi. apa sore apa malam? Ini udah malam Kak. Mak lampir. Malam deh. Malam. Celem ya, celem. Tapi ketemu kejadian-kejadian gitu nggak kapok pergi naik gunung lagi? Enggak kapok, emang hobi juga sama kerjanya kayak gitu sih. Iya kan? Makanya aku ngertiin banget kalau kamu lagi naik. Apa? Apa? Punten. Biasanya tuh kamu ngapain tuh kalau udah tahu ada kejadian mistis gitu? Aku azan tadi itu kabutnya hilang dan trek yang tadinya itu jurang sebelah sini Gunung Katana itu berubah drastis. Sampai aku pangling, pas aku lewat situ lagi kan aku habis ngiket coki-coki di situ kan di satu batang pohon. Pas aku lihat, aku kenalin kan di situ. Ini di sini lagi. Ya udahlah nih, aku lakuin sekali lagi, coba sekali lagi ya. Kita banyakin zikir aja, nggak usah pikir macam-macam. Nangisnya di kebelakangin dulu saya bilang. Karena saya di situ juga udah capek sebagai navigator ya, yang ngebuka jalan, yang bener-bener mandu sendirian di situ. Nah akhirnya setelah saya azan di situ, anak-anak juga udah pada zikir, semuanya lah pada sholawatan. Itu dikasih trek aslinya kebuka, langsung. Itu hawanya gimana ya? Di gunung itu kan notabene-nya yang lebih harusnya dingin dong. Buka gitu, itu jadi panas. Ini panas bener-bener, malam, apalagi malam kan. Nah tapi pas aku habis ngelewati itu, kabutnya hilang pas aku setelah azan, itu hawa gunungnya baru berasa. Beda sama yang tadi aku empatin cuman muter-muter. Tapi kalau yang orang kuncen-kuncen setempat itu memang ada nggak makhluk itu yang menjadi legenda? Itu ada, nah jadi aku tarik ulur ke belakang sedikit ya. Gunung Lawu itu kan konon katanya Prabu Brawijaya V di mana itu moksa. Kaget gue. Ya, Prabu Brawijaya V itu. Anak kecil nangis kan gara-gara lu pada. Ayo Prabu gimana? Ayo. Lu pada keluar deh sono. Yuk Prabu gimana Prabu? Prabu Brawijaya itu menghilangkan diri dengan cara moksa ya. Yang dimana dia itu pengen abadi, yang adanya di puncak Gunung Lawu. Dan di Gunung Lawu ini cukup banyak petilasan ya. Untuk orang-orang ziarah yang beragama Hindu Buddha ya. Oke. Kayak gitu, dan terus ada salah satu tragedi yang dimana 105 santri ini meninggal semua di atas gunung itu. Itu kejadian di tahun 19 berapa gitu aku lupa. Dan anehnya yang aku rasain, setiap aku balik ke gunung ini terus, gangguannya sosoknya yang sama-sama terus. Nah kamu juga gulak balik terus ke sono. Ya kan kerjaannya. Nggak bisa dirubah gitu treknya. Karena favorit pendaki treknya di situ yang itu soalnya view-nya juga bagus gitu. Di situ ada view yang namanya bulak peperangan segala macam yang kayak gimana itu? Savana luas aja gitu Pak. Pemandangan yang kita jalan. Kamu ikut dia, coba sekali daki gunung. Naik puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ini. Tapi gue pernah naik gunung nih. Serius nggak Pak Wendy? Nggak, gue serius nih. Gue naik gunung nih. Naik gunung, gue pernah ngeliat ini Kak. Waktu gue naik, sosok anak kecil kayak rambutnya panjang gitu. Kayak tapi dia nunduk gitu. Aku nggak berani negor kan. Tapi maksudnya ya udah aku baca-baca aja gitu. Terus aku liatin. Aku tanya ke orang, Pak, ini gunung apa ya? Kok ada anak kecil gitu terus nunduk gitu. Gunung Agung lagi baca nih. Ya Gunung Agung lagi baca buku. Maaf ya Wendy ya, gue potong tadi ya Wendy ya, gue maaf ya. Masalahnya nih otak gue udah horor nih, lu ngerti gak? Ya? Mama emang udah gak percaya dia cerita. Dia kata, bener kok, gue mau gue diemin, biarin aja. Ada, biarin. Belum dia. Kalau sosok yang datang itu selalu lewat suara gitu? Aku lebih seringnya suara disambut dengan gending jauh dulu gamelan. Oh, aku punya tayangannya, ini dia. Ya sebenarnya wajar-wajar aja ya. Dunia ini kan khususnya Indonesia tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Betul. Banyak cerita-cerita yang pernah terjadi di alam ini. Makanya kalau orang Jawa itu ada namanya kulo nuwun, permisi. Betul. Lu nggak bisa seenak-enak jidat lo aja, lo mau ngapain, lo mau ngacak-ngacak. Lu ngerti nggak? Jangan diem aja kalau gue ngomong.
Apa urusannya? Kalau bahasa Kadang ulah Jawanya manusia apa, Mas? juga, kadang suka ngacak-ngacak Mas, kalau alam. bahasa Jawanya gimana tuh? Lah nek kita melaku nang gunung ono ya harus kulo nuwun. Nek kalau nuwun ya ora iso. Lo ono sedih Pak Tani be wong alam kono. Ya kan kamu ada doa dulu dong. Ada. Misi. Itu kan bukan wilayah kamu. Izin aku bagusnya selalu izin, doa sama briefing lagi ya. Tapi kadang kan tamunya kita ini juga kadang ada yang ngeyel Kak. Karena kan kita Ada aja ya. Kita nggak semua kenal orang itu, random. Dari Jawa udah Bengal tahu. emang tuh orang udah dikasih. Lu kasih tahu kan ke dia. Kita bilangin kadang kan emang orang sendiri kan teka gitu. Kita Iya. juga, gimana Gua jadinya ya? banget kalau mau orang kayak begitu. Ih, bener-bener deh. Si paling heeh. Ada aja kalau di film-film kan ada aja yang begitu. Mana? Lu keluar deh berisik deh. Orang lagi cerita lu yang berisik. Lain. Iya, orang lagi Jadi ada cerita. aja. Serem, lu kayak so iya lo nyaut-nyaut. Jadi ciri-cirinya apa sih kalau kayak gitu tuh? Ciri-ciri apanya nih? Kalau ada suara-suara gitu tuh? Mungkin ya, itu kan yang pertama kalau positifnya itu mungkin orang di desa lereng tersebut lagi main itu ya. Cuman kan aku beberapa kali ini dapetin yang dengar suara itu udah jam 9 malam, jam 10 malam, terus kayak hembusan anginnya itu kayak nabrak begitu itu beda. Langsung bulu kuduk itu kadang naik, kadang ada temen yang lagi ngobrol tiba-tiba cabut masuk ke tenda tanpa dia mau ngomong pas. Mas, tapi sebelumnya kalau misalnya dengar suara gitu ada nggak? Yang tiba-tiba dia minta, enggak maunya saya mau turun sekarang anterin saya pulang. Ada yang bener-bener takut sering, gitu Kak. nggak? Yang takut gitu yuk. Ya, sering saya ngalamin kayak gitu. Terus Saya- anterin turun. Aku harus lihat dulu ya kondisi tim gimana. Misalkan aku kan bawa tamu ini 3, guide-nya aku sendiri. Nggak mungkin aku buat turun sendirian, 2 tamu ini gimana? Ya Allah. Jadi aku harus ngontek ranger dulu. Yang Kalau kayak pihak gitu kita bawah. bisa bawa handphone nggak sih? Ranger, Nyala nggak? ranger item yang kamu kontak. Nggak bisa. Gunung itu sinyal hilang semua. Oh di gunung sinyal juga hilang sayang. Iya nggak bisa telepon. Paling kita itu komunikasi sama orang base camp itu dari HT. Terus kamu mau berangkat lagi ke gunung apa ini? Aku dekat-dekat ini mungkin mau ke Jawa Timur, ke Argopuro. Hati-hati ya. Mau ikut Kak? Ya. Bawa deh. Ah, Bawa. Saya Susah. ongkosin. Susah. Jangan ngeremehin lo. Apa kata dia? Apa kata Iya, nggak nyampe Coba lu. dulu yuk bang, ayo kita ke gunung. Kemana? Gunung mana? Ayo temenin. Gunung Sari. Ambil bogel. Ayo bang. Ayo kita ke gunung. Jangan kemana-mana. Tetap di Brownies, obrolan manis. Puncak gunung tinggi sekali. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. 2 hari lagi Trans TV Festival. Hadir lagi Sabtu 4 Oktober 2025. Kita itu mulai dari benar-benar pagi guys. Jadi kita bakalan melakukan syutingan semua program televisi yang ada di Trans TV. Banyak banget penampilan menarik. Ada Ari Lasso, ada Inul Daratista, ada Yura Yunita. Dan yang pastinya Brownies bakal syuting di sana jam 12 siang. Jadi mau ketemu sama kita, langsung saja datang ke Trans TV Festival. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Obrolan Manis. Yeay.